semua, perkenalkan nama saya Sika Kristiani Sinaga dengan NPM 2305030187 dengan prodi PGSD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktik proyek pembuatan poster digital untuk siswa kelas inklusif dengan contoh materi ekosistem, khususnya ekosistem hutan hujan tropis. Video ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana poster digital dapat digunakan sebagai media pembelajaran yang ramah inklusif, mudah dipahami oleh semua siswa, dan termasuk siswa dengan berkebutuhan khusus. Poster digital adalah media visual yang menggabungkan gambar, teks, dan warna untuk menyampaikan informasi secara singkat dan jelas. Dalam kelas inklusif, poster digital sangat bermanfaat karena satu, membantu siswa yang lebih mudah belajar secara visual. Yang kedua itu dapat diakses dengan pembaca layar. Yang ketiga itu memudahkan pemahaman konsep abstrak. Pada proyek ini, siswa akan belajar tentang komponen ekosistem, yaitu satu, produsen, yang kedua itu konsumen, dan penguraian, serta memahami bagaimana ketiga komponen tersebut saling berinteraksi. Poster digital yang dibuat harus memuat beberapa komponen utama. Pertama itu gambar utama yang menggambarkan ekosistem, misalnya pohon dan gambar sebagai produsen. Yang kedua itu hewan seperti rusa, burung, dan harimau sebagai konsumen. Yang ketiga itu jamur dan bakteri sebagai pengurai. Yang kedua penjelasan singkat untuk setiap komponen. Contohnya itu produsen itu tumbuhan yang membuat makanan sendiri, yang konsumen makhluk hidup yang memakan makhluk lain. Yang ketiga itu menguraikan makhluk hidup yang menguraikan sisa makhluk hidupnya. Yang ketiga itu teks interaksi ekosistem yang menjelaskan hubungan antara produsen, konsumen, dan pengurai. Yang keempat, penggunaan warna dan font yang jelas dengan mengukur tulisan cukup besar agar memudahkan dibaca oleh semua siswa. Dalam kelas inklusif, aksesibilitas menjadi hal yang sangat penting. Beberapa hal yang diperhatikan dalam pembuatan poster antara lain: satu, menggunakan font sederhana seperti Arial atau Perdana. Yang kedua itu memastikan kontras warna yang cukup. Yang ketiga itu menghindari gambar yang terlalu ramai. Yang keempat itu menyediakan deskripsi teks untuk gambar dapat dibaca oleh pembaca layar. Dengan memperhatikan hal ini, poster digital dapat diakses oleh siswa dengan menggunakan penglihatan, kesulitan membaca, maupun kebutuhan belajar lainnya. Langkah-langkah proyek praktis di kelas: 1. Mempersiapkan kegiatan di kelas. Guru menjelaskan tujuan tugas dan menunjukkan contoh poster digital yang akan digunakan. Guru juga dapat memberikan demo singkat atau video tutorial tentang cara menggunakan aplikasi seperti Canva atau Google Slide. Yang kedua itu mengamati poster digital. Siswa diberikan poster digital tentang ekosistem hutan hujan tropis. Poster tersebut berisi gambar flora dan fauna, penjelasan peran sistem makhluk hidup, hubungan antar komponen ekosistem. Siswa diminta mengamati poster secara mandiri atau berkelompok. Yang ketiga itu analisis poster digital. Setelah mengamati poster, siswa diminta menjawab beberapa pertanyaan seperti apa saja komponen ekosistem yang ada di poster. Yang kedua itu bagaimana peran produsen, konsumen, dan pengurai. Yang ketiga itu mengapa keanekaragaman hayati penting bagi keseimbangan ekosistem. Bagi siswa yang kesulitan menulis, jawabannya dapat disampaikan secara tulis, rekam suara, atau membantu pembaca layar. Yang keempat itu berdiskusi kelompok. Siswa dibagi ke dalam bentuk kelompok kecil yang beragam. Dalam diskusi, siswa saling membantu, bertukar pikiran, dan bertukar pendapat. Pertanyaan diskusi antara lain, apa yang terjadi jika salah satu komponen ekosistem hilang? Yang kedua itu bagaimana poster membantu memahami ekosistem? Yang ketiga itu setiap kelompok kemudian berbagi hasil diskusi di kelas.
Setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi mereka dengan menggunakan poster digital sebagai referensi. Kegiatan ini melatih keberanian berbicara, kemampuan komunikasi, kerjasama antar siswa. Sebagai penutup kegiatan, siswa diminta melakukan refleksi pribadi seperti apa yang mereka pelajari dari poster digital, mengapa menjaga keseimbangan ekosistem itu penting, tantangan apa yang mereka hadapi saat memahami atau membuat poster. Refleksi dapat dilakukan secara tertulis atau lisan sesuai kebutuhan siswa. Sebagai kesimpulan, proyek poster digital merupakan media pembelajaran yang menarik, mudah dipahami, ramah untuk kelas inklusif. Melalui poster digital, siswa tidak hanya belajar tentang materi ekosistem, tetapi juga belajar menghargai perbedaan dan bekerja sama. Semoga video ini dapat memberikan gambaran tentang proyek praktis poster digital di kelas inklusif. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Isika Krisnasinaga mengundur diri. Bye-bye.